Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah menyampaikan dengan sangat baik dan sangat jelas kepada kita. Namun sedikit kami memang harus memberikan pengayaan atau sedikit kesimpulan mungkin terkait dengan topik kita pada kali ini tentang profesi akuntan publik dan kode etik akuntan. Oke, pokok bahasan tadi juga sudah disampaikan IAPI itu organisasi apa, kemudian IAPI dengan IAI itu bagaimana, P2PK bagaimana, KAP dan KCA itu perbedaannya di mana. Jadi IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia, ya hati-hati dengan institut. Kadang-kadang ada yang menyampaikan IAPI itu adalah I-nya ikatan, ya, tapi sebetulnya institut. Berdiri 24 Mei 2007, tahun 2007, relatif baru. Dan IAPI ini adalah dulunya merupakan bagian dari kompartemen akuntan publik di IAI. Kemudian ada organisasi yang disebut dengan P2PK atau Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Silakan nanti Anda ingin mengetahui lebih lanjut, ambil di situs kemenq.go.id, yang intinya adalah P2PK ini sebagai atau tugasnya untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, serta pelayanan informasi atas profesi keuangan. Ya. Nah, kantor akuntan publik atau KAP dengan kantor jasa akuntan atau KCA itu memiliki dasar hukum masing-masing dalam pendiriannya dan memiliki tugas masing-masing dan kewenangan masing-masing. Namun secara umum kantor akuntan publik itu adalah domain utamanya adalah memberikan jasa assurance atau jaminan. Tapi dalam istilah audit tidak diterjemahkan lain, memang menggunakan bahasa assurance. Kemudian kantor jasa akuntan itu wewenangnya adalah domain utamanya adalah memberikan jasa non assurance. Apa saja jasa non assurance? Jasa non assurance itu misalnya adalah kompilasi laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan, perpajakan, kemudian sistem informasi dan seterusnya. Sementara jasa assurance itu adalah jasa auditing yang pada akhirnya memberikan opini atau pendapat terkait dengan kewajaran laporan keuangan. Oke. Oke, kita pakai musik sedikit supaya nanti bisa membiaskan suara-suara yang tidak diinginkan ya. Oke. Profesi akuntan, etika profesi dan sertifikasi akuntan publik. Nah, oke. Ini sudah disampaikan juga tadi bahwa sertifikasi akuntan publik atau CPA, Certified Public Accountant, itu dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Ada 3 level ujian ketika ingin mengambil CPA, yaitu ada ujian tingkat dasar, ujian tingkat profesional, dan ujian penilaian kompetensi rekanan perikatan audit. Oke. Kemudian lagi ini bisa Anda baca biar supaya tidak terlalu panjang videonya. Nah, dalam etika tentu ada dilema ya. Dilema ini adalah merupakan situasi di mana memungkinkan Anda atau auditor itu tidak independen. Situasi yang memungkinkan seseorang bisa melanggar independensinya dan integritasnya. Ya. Nah, maksudnya gimana? Ya, maksudnya ada situasi di mana Anda ragu mau ke kiri kah, mau melanggar etika kah, atau tetap mau menjaga etika Anda sebagai seorang auditor. Nah, akan terjadi konflik audit, akan terjadi konflik, bisa konflik dengan tim, bisa konflik dengan diri sendiri. Nah, konflik nanti tentunya walau bagaimanapun apapun prosesnya tentu akan menghasilkan keputusan. Apakah keputusannya ke kiri, artinya tidak etis ya, keputusannya melanggar etika, atau keputusannya tetap melanggar etika. Sebagai contoh misalnya Anda mendapatkan pesanan dari klien Anda bahwa dia harus atau dia meminta laporan keuangannya itu
diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Padahal laporan keuangannya itu jauh dari standar akuntansi yang berlaku umum, sehingga selayaknya anggaplah misalnya laporan keuangannya tidak wajar seperti itu. Nah, di situ Anda akan mengalami dilematis. Kenapa? Kalau seandainya Anda ikutin maunya si klien untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian, padahal laporannya tidak layak untuk itu, maka Anda akan melanggar etika profesi. Namun ketika Anda tetap kekeh, Anda tetap kepada pendirian Anda untuk tetap menjaga kode etik profesi, dan Anda tidak mau mengikuti maunya klien, maka kemungkinan tahun depan klien tidak akan menggunakan Anda lagi sebagai auditornya untuk mengaudit laporan keuangannya. Kenapa? Karena dia merasa tidak puas, karena dia merasa tidak dilayani dengan baik, karena dia merasa rugi-rugi aja mengeluarkan duit ke Anda, membayar Anda untuk mengaudit laporan keuangannya, tapi laporan keuangannya pendapatnya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, disitulah terjadi konflik. Anda bisa konflik dengan teman-teman Anda bisa konflik dengan tim Anda bisa konflik dengan manajer Anda, bahkan yang paling substansi adalah Anda konflik dengan diri Anda sendiri. Oke. Nah, apa alasan utama seseorang berlaku tidak etis? Yang pertama adalah standar etika seseorang atau standar etika suatu daerah itu berbeda dengan standar etika yang berlaku di masyarakat. Contoh, standar etika suatu tempat ya, misalnya jika Anda menggunakan pakaian renang di kolam renang, itu tidak melanggar etika karena memang itulah tempatnya. Tapi ketika Anda menggunakan pakaian renang di pasar atau di mall, maka itu dianggap melanggar etika. Kenapa? Karena standarnya berbeda. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa seseorang itu memilih untuk bertindak kenapa seseorang itu dianggap melanggar etika? Karena seseorang memilih untuk bertindak egois. Ya. Orang yang melanggar etika rata-rata adalah orang yang bertindak egois, yang menganggap bahwa terserah gua dong, so what. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke. Nah, seseorang melakukan etika itu juga karena apa? Karena adanya rasionalisasi. Rasionalisasi itu pembenaran. Pembenaran apa? Contoh, karena setiap orang melakukannya, itu pembenaran. Terus jika melakukan hal yang didukung menurut hukum, nah ini yang didukung maksudnya itu dianggap etis. Kemudian yang ketiga, adanya kemungkinan penemuan dan konsekuensinya. Contoh, yang pertama ya, setiap orang melakukannya. Beberapa misalnya dalam melaporkan pajak yang tidak jujur. Nah, jadi untuk membuat laporan pajak banyak dimodifikasi laporan keuangannya. Itu kan tidak melanggar itu tidak etis, maksudnya, mohon maaf. Itu melanggar etika. Tapi karena banyak orang yang melakukannya, karena setiap orang melakukannya di lingkungan kita, maka kita anggap itu biasa-biasa saja. Itu tidak melanggar etika. Mencontek di kelas misalnya. Mencontek itu melanggar etika tentu. Tapi karena satu kelas melakukannya, maka biasa-biasa saja. Semua orang juga melakukan kok, seperti itu. Ya, maka dianggap tidak melanggar etika. Oke. Kemudian jika sesuatu yang kita lakukan itu dibenarkan oleh hukum, maka itu dianggap etis. Ya. Kemudian kemungkinan penemuan dan konsekuensinya, misalnya kita menemukan uang di jalan, lalu uang itu kita ambil, itu melanggar etika nggak ya? Dan seperti itu kira-kira. Kemudian dari dilema-dilema etika yang dihadapi oleh auditor, itu kira-kira caranya gimana ya? Pasti ada cara mengatasinya. Nah, ini ada 6 cara mengatasinya. Silahkan Anda baca dan bisa Anda amati, karena ini adalah hal yang bisa untuk dipelajari secara mandiri. Kemudian dalam melakukan pemeriksaan itu harus mengacu kepada standar pemeriksaan. Nah, standar pemeriksaan yang berlaku di Indonesia adalah standar profesional akuntan publik. Sementara standar pemeriksaan yang berlaku internasional adalah International Standard on Auditing atau ISA. Ya, hati-hati, standar profesional akuntan publik atau SPAP itu adalah standar pemeriksaan. Sementara untuk standar penyusunan laporan keuangan adalah PSAK. Ya, oke. Standar dalam melakukan pemeriksaan keuangan internasional adalah ISA atau International Standard on Auditing, sementara standar penyusunan laporan keuangan internasional itu IFRS. Oke.
Oke, Anda harus bedakan mana yang standar penyusunan laporan keuangan dan mana standar untuk mengaudit. Oke, terakhir itu adalah yang penting adalah standar auditing. Nah, dalam audit itu ada standarnya, ada 10 standar. Namun secara umum bisa dikerucutkan menjadi tiga payung besar, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Nah, ini Anda nggak boleh lepas konsep ini ya. Standar umum, standar pekerjaan, dan standar pelaporan. Standar umum ini intinya adalah merupakan syarat-syarat utama untuk menjadi seorang auditor atau akuntan publik dalam mengaudit. Ya, apa saja itu? Yang pertama syaratnya adalah audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor. Artinya apa? Artinya auditor itu haruslah orang yang kompeten. Kompeten itu artinya dia memiliki keahlian di bidangnya. Ya. Yang kedua, auditor itu harus independen. Ya, tidak terpengaruh oleh kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Yang ketiga, auditor itu harus profesional, ya. Yang pertama harus kompeten, kemudian harus independen, yang ketiga harus profesional. Nah, ketika sudah dipenuhi standar umum, maka dilakukanlah audit. Nah, untuk melakukan audit kan tentu tidak sembarangan. Untuk melakukan audit dibutuhkan standar, dibutuhkan patokan dalam melakukan pemeriksaan. Nah, dalam melakukan pemeriksaan lapangan, seorang auditor itu harus membuat perencanaan audit. Ya, perencanaan harus dibuat sebaik-baiknya. Nah, selain perencanaan, dalam melakukan pekerjaan lapangan, auditor juga harus memahami pengendalian internal dari perusahaan. Ya, kemudian apalagi? Kemudian dalam melakukan pemeriksaan lapangan, auditor juga harus mengumpulkan bukti-bukti audit yang kompeten. Apa yang dimaksud dengan bukti audit yang kompeten? Bukti audit yang kompeten adalah bisa kita katakan dengan bahasa sederhana, bukti audit yang sesuai, yang bisa mendukung pemeriksaan yang kita lakukan. Contoh, untuk memeriksa akun piutang, maka bukti yang kompeten itu adalah faktur penjualan. Ya. Tapi kalau Anda meriksa akun piutang usaha, yang Anda kumpulkan adalah faktur pembelian, maka itu nggak nyambung ya. Bisa disambung-sambungkan nantinya, tapi itu nggak valid nantinya. Ya, tidak akan mendukung transaksi atau proses audit atau prosedur audit yang sedang Anda jalankan. Nah, setelah pekerjaan dilakukan, tentu auditor akan membuat laporan audit. Ya, laporan auditor. Nah, untuk membuat laporan auditor juga nggak sembarangan, ada standarnya. Nah, ya, standar yang pertama adalah auditor harus menyampaikan bahwa laporan keuangan itu sudah disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ya, yang kedua, auditor juga harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan dalam penyusunan laporan keuangan. Ketidakkonsistenan seperti apa ya? Contoh misalnya dalam menentukan metode penyusutan. Ketika perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus, maka dia harus konsisten menggunakan garis lurus. Ketika perusahaan menggunakan metode unit produksi, maka konsisten menggunakan unit produksi. Ya. Tapi ketika ada kondisi tertentu yang mengharuskan perusahaan menggunakan metode penyusutan yang garis lurus dan metode unit produksi, ada yang menggunakan metode penyusutan yang tidak konsisten karena suatu hal tertentu, maka auditor harus menyampaikan hal tersebut di laporannya. Kemudian auditor juga harus mengungkapkan informasi-informasi yang berguna bagi pengambil keputusan. Kemudian yang terakhir, auditor harus menyatakan tentang kewajaran laporan keuangan. Ya, auditor harus menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan. Apakah laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, dan seterusnya. Ya, 10 standar auditing dikerucutkan menjadi 3. Oke. Lalu kemudian bagaimana dengan audit yang berkualitas? Apa saja indikator audit yang berkualitas? Nah, audit yang berkualitas itu intinya adalah audit yang dilakukan oleh auditor yang kompeten, audit yang dilakukan oleh auditor yang memenuhi etika dan memiliki independensi yang memadai, dan seterusnya. Ya, silakan Anda baca ini.
Terima kasih, itu saja tambahannya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.